Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Jokowi yang kami hormati, selaku Kepala Sekolah SD Negeri Candi Mulyo 1, Bapak Ibu Guru SD Kembaran, kemudian ada Mbak Palupi, Bu Wiwin, Bu Yuli, Mbak Fitri, yang semoga selalu berbahagia. Alhamdulillah ya, di siang hari ini, di suhu yang sudah cukup hangat dibandingkan tadi pagi, alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat dan lancar tanpa kurang suatu apapun. Selanjutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari Bapak Ibu semua untuk hadir di sini dalam rangka kegiatan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Latar belakang diadakannya kegiatan ini adalah untuk memenuhi tugas kami dalam mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Di modul 1.4 itu kami harus mendiseminasikan pemahaman kami berkaitan dengan penerapan budaya positif di sekolah. Nah, sedikit perkenalan, Bapak Ibu walaupun sudah kenal, Bapak Ibu bisa melihat di layar. Yang tengah itu saya sendiri, yang sebelah kiri itu fasilitator kami, Bapak Joko Nugroho. Kemudian yang di sebelah kanan kami itu adalah Ibu Tri Pujiastuti selaku pengajar praktik. Nah, ini peta konsep kita hari ini yang akan kita pelajari bersama-sama hari ini, yang akan kami sampaikan. Konsep budaya positif, nanti di situ ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin kalau dari Mbak Yuli sudah sangat memahami sekali ya, karena beliau sudah senior di pendidikan guru penggerak, sudah lulus, sudah mendapatkan sertifikat, dan bahkan beliau sekarang sebagai pengajar praktik. Ya, mungkin besok kalau yang angkatan 9 itu pengajar praktiknya salah satunya adalah Bu Yuli. Pembelajaran dengan paradigma baru. Sebenarnya Bapak Ibu juga sudah menerima ini tentang paradigma baru di pembelajaran yang harus kita jalankan, yaitu sebenarnya dengan kurikulum merdeka. Itu sudah merupakan salah satu paradigma baru dalam melakukan pembelajaran. Nah, konsepnya adalah, atau prinsip pembelajarannya itu adalah berdiferensiasi. Mungkin Mbak Yuli bisa menjawab, bisa menjelaskan ke teman-teman pembelajaran diferensiasi itu yang seperti apa? Karena jenengan sudah cukup memahami. Pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid, mengakomodir minat dan bakat murid. Betul sekali, tepuk tangan untuk Bu Yuli. Jadi pembelajaran berdiferensiasi, walaupun sebenarnya ini sudah dari dulu juga sebenarnya kita sudah ini ya, apa itu namanya, diberikan pemahaman bahwa kalau kita mengajar itu ya harus bisa memenuhi semua kebutuhan peserta didik. Karena tidak mungkin misalnya di kelasnya jenengan itu ada 20 siswa kok 20-nya kebutuhannya sama, itu tidak mungkin. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, itu adalah pembelajaran yang memang guru itu diharuskan untuk bisa memenuhi semua kebutuhan belajarnya murid. Kebutuhan belajar itu maksudnya yang seperti apa? Contohnya, misalnya seperti gaya belajar. Karena gaya belajar masing-masing anak, bahkan mungkin kita semua yang ada di sini pun gaya belajarnya berbeda-beda. Jadi ada yang dia visual. Jadi visual itu dengan penglihatan, cukup melihat saja dia sudah bisa memahami. Atau ada juga yang sifatnya gaya belajarnya audio berarti suara. Misalnya dia dengan nggak melihat, tapi dia dengan mendengar suaranya saja dia sudah bisa paham. Atau juga yang audio visual, berarti dia harus mendengar, juga harus melihat. Nah, ini di kelasnya kita harus bisa tahu itu, sehingga nanti dalam rencana pelaksanaan yang jenengan buat, yang kita buat itu,
itu sudah bisa memenuhi semua. Kemudian ini juga untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi memang kurikulum Merdeka itu arahnya ke situ nih, jadi mencetak generasi bangsa dengan profil pelajar Pancasila. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu apa, Bapak Ibu? Miskonsepsi, jadi apa ini? Salah pemahaman atau salah pengertian tentang teori kontrol. Maksudnya kontrol di sini adalah tentang perilaku manusia. Kalau di sekolah ya berarti ada yang kita bahas adalah perilaku siswa. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu apa artinya? Ilusi itu tidak nyata atau seakan-akan. Jadi ini adalah beberapa hal yang dari dulu itu kita yakini kebenarannya, padahal itu sebenarnya belum tepat atau kurang tepat. Karena kalau jenengan pernah belajar tentang teori kontrol, Willy jelas pernah ya, itu di situ bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, sehingga guru mengontrol murid itu ilusi, jadi seakan-akan bahwa itu dianggap benar, bahwa guru itu harus bisa mengontrol semua muridnya, padahal tidak. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang dimaksud penguatan positif di sini adalah arahnya ke bujukan. Nah, coba kalau jenengan bisa sedikit kita pikirkan bersama, kalau jenengan kita ini misalnya di kelasnya kita supaya si anak ini mau duduk dengan tenang, biasanya apa guru? Dibujuk, ya enggak? Sering kan? Ayo duduk dulu nanti apa itu namanya? Kalau nggak duduk nanti nilaimu jelek loh. Atau mungkin nanti dengan bujukan yang lain. Nah, apakah itu akan memberikan dampak panjang hal semacam itu? Bujukan? Tidak. Nah, sehingga itu ilusi atau seakan-akan. Kemudian ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Misalnya ada anak yang tidak mengerjakan tugas rumah, kemudian kita menegur, kenapa tidak dikerjakan PR-nya? Harusnya itu kan kamu sudah tahu kalau kemarin itu diberi PR itu harus dikerjakan di mana? Kemudian kita berikan kritikan-kritik, mungkin saat itu pasti si anak ini pasti merasa bersalah, itu pasti. Nah, kemudian apakah itu bisa menguatkan karakter kita di sini yang kita harapkan karakter yang bertanggung jawab pastinya, gitu. Nah, apakah dengan hanya kita memberikan kritik ke anak itu bisa menguatkan karakter? Tentu tidak, dan itu sebenarnya sudah kita alami juga. Jadi misalnya si A tidak mengerjakan tugas, kita kritik, kita salahkan saat itu juga. Kemudian suatu hari atau mungkin besoknya dia melakukan itu lagi. Terjadi tidak di kelas kita? Terjadi, ya, makanya apa itu namanya, bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah, terus menguatkan karakter itu ilusi. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kadang kita lakukan tidak hanya di sekolah ya, tidak hanya di kelas kita, tapi juga kadang kita melakukan ini di rumah. Jadi kita sebagai orang dewasa itu terkadang merasa bahwa anak didik kita atau anak-anak kita di rumah itu harus sesuai dengan apa yang kita mau, sehingga kita ini membenarkan diri bahwa memaksa anak didik atau memaksa anak kita di rumah itu merupakan hal yang benar, padahal itu tentu bukan hal yang benar. Karena dengan apa itu namanya memaksa, itu mungkin ketika dipaksa saat itu mungkin si murid ini mau menuruti apa yang kita lakukan. Tapi kalau pas tidak dengan kita, apakah kita bisa menjamin dia akan melakukan sesuatu yang kita mau?
tidak bisa menjamin. Bisa jadi ketika dia hanya melakukan kalau pas ada kita, kalau nggak ada kita tidak mau melakukan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Terlihat tidak ya tulisannya ya? Cukup ya, cukup terlihat. Nah, sehingga dari ilusi, miskonsepsi teori kontrol tadi ada hal yang harus kita rubah. Jadi mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Misalnya, realitas atau kebutuhan kita sama. Ini yang di sebelah kiri ini adalah yang kita anggap selama ini. Ya. Kemudian perubahan apa yang kita harus lakukan itu yang di sebelah kanan. Kalau dulu kita menganggap bahwa kebutuhan semua orang itu sama, kita sekarang ini harus mulai merubah paradigma berpikir kita bahwa semua orang itu kebutuhannya berbeda. Kemudian semua orang melihat yang sama. Bagaimana kita harus merubah pandangan kita, yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi misalnya di kelas, jenengan membawa suatu objek benda. Misalnya bawa pohon mawar, atau mungkin jenengan bawa kucing ke dalam kelasnya kita, kelasnya jenengan. Itu tentu misalnya ada 20 siswa, tidak mungkin 20 siswa itu punya pikiran yang sama dengan objek benda yang kita bawa. Misalnya bunga mawar tadi, ada anak yang berpikir mungkin karena dia suka dengan warnanya, wah bagus sekali warnanya. Tapi mungkin ada anak juga yang nggak suka karena apa? Pohonnya ada durinya. Mungkin dia pernah kena duri sakit, nah seperti itu. Jadi semua orang itu punya gambaran berbeda terhadap sesuatu. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita ubah dengan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, sehingga inilah yang kita sebut dengan menghargai. Ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa semua orang itu harus sama pandangannya sama kita. Tidak bisa jenengan merasa bahwa jenengan itu sangat suka bunga mawar, terus siswanya kita juga harus menyukai juga. Selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, nanti kita lihatnya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi misalnya nanti akan kami sampaikan juga tentang segitiga restitusi. Semoga nanti bisa bermanfaat di kelasnya jenengan. Jadi misalnya ada siswanya jenengan itu yang berbuat kesalahan, hal apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai guru? Kalau biasanya hanya misalnya marah-marah misalnya, kamu itu gimana? Sudah tahu itu nggak boleh kok masih dilakukan dan sebagainya. Nah, nanti akan kami sampaikan bagaimana caranya, cara yang lebih baik, cara yang dipandang lebih baik, dan itu diharapkan akan menimbulkan jangka yang panjang. Kita lanjut saja ya. Nah, hubungannya dengan perilaku di sekolah misalnya terutama pasti kita sangat akrab sekali dengan istilah disiplin. Disiplin ini mengarahnya pada perilaku yang sesuai dengan aturan. Nah, mungkin bukan disiplinnya yang salah, tapi terkadang cara kita dalam menerapkan disiplin itu yang terkadang malah membuat siswa ini mungkin dia takutnya hanya di depan kita, tapi kalau di belakang atau kita nggak ada, dia akan mengulangi lagi perilaku yang yang kita anggap buruk tadi, atau perilaku yang tidak disiplin. Nah, ketika mendengarkan kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, patuh pada peraturan. Kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal disiplin dan hukuman itu sangat berbeda sekali. Jadi belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru hukuman itu nanti
akan menjadi salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi ketika kesalahan murid-murid kita ini masih dalam hal yang maksudnya bukan mengarah pada kriminal, tentu kalau bisa kita tidak menggunakan hukuman ini. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Yang kita harapkan adalah itu. Jadi motivasi internal untuk tahu apa yang menyadari perilaku baik apa yang harus dilakukan, bukan karena berperilaku baik karena takut dihukum. Nah, tentu ini akan menjadi dua hal yang sangat berbeda. Dalam penerapan disiplin positif sampai nanti akhirnya kita bisa mengarah ke budaya positif. Jadi kalau budaya, sesuatu yang sudah menjadi budaya itu adalah hal yang suatu kebiasaan yang kita lakukan, yang selalu kita lakukan. Misalnya kalau di tempat kita itu ada budaya nyadran, itu sudah jadi budaya. Karena apa? Tanpa harus dikomando, tanpa harus diperintah, orang-orang itu ya tahu. Orang-orang langsung melaksanakan nyadran karena apa? Itu sudah budaya. Maka yang kita harapkan di sekolah adalah semua siswa itu berperilaku baik itu sudah menjadi budaya. Sehingga mau itu ada gurunya, mau tidak ada gurunya, ya dia akan terus melakukan. Harapannya ke situ. Sampai sesuatu itu bisa menjadi budaya itu prosesnya tidak mudah. Tidak bisa sehari, 2 hari, seminggu, sebulan kita harus langsung mengharapkan anak-anak itu berperilaku baik itu menjadi sebuah budaya, itu tidak bisa. Karena apa? Dari guru sendiri juga diperlukan apa? Keteladanan pasti. Kemudian konsistensi, bagaimana cara dia menerapkan budaya itu, menerapkan hal-hal kebajikan itu sehingga menjadi sebuah perilaku yang menjadi budaya. Nah, nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila ada 6 di situ yang kita harapkan itu akan membudaya pada diri semua warga sekolah. Jadi tidak hanya pada siswa, tapi juga pada guru-gurunya, kepada kepala sekolahnya, atau mungkin untuk staf pendidikannya. Sehingga kalau hal-hal ini, nilai-nilai kebajikan ini bisa menjadi budaya, tentu semua tujuan yang kita harapkan itu pasti akan tercapai. Apa saja nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila? Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, kemudian bernalar kritis, kemudian berkebinaan global. Itu 5 bernalar kritisnya kedouble. Dan yang terakhir adalah kreatif. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, menurut teori Maslow, gak tahu ya orangnya seperti apa, tapi itu ada pada materi teori Maslow. Kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan penguasaan atau power. Itu kesemuanya ada pada diri kita. Jadi kita pasti, misalnya untuk yang sehari-hari kita makan, minum, gitu, kita punya rumah, itu kan pasti untuk memenuhi
kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian misalnya kita berkeluarga, kita ada di keluarga kita, pasti kita memiliki kebutuhan akan rasa sayang dan diterima, sehingga kita mungkin di keluarga itu ada permasalahan, kemudian kita kecewa, berarti itu ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi. Akibatnya ya pasti itu kita akan merasa kecewa, kita akan sedih. Karena apa? Kebutuhan kita tidak terpenuhi. Kemudian kebebasan. Misalnya seperti ini, saya punya pernyataan. Misalnya ada siswa bernama Adi. Saya sampaikan beberapa kalimat, misalnya dia bilang ke guru, "Bu guru, saya suka sekali bisa belajar di luar ruangan." Itu kebutuhan apa? "Bu guru, saya suka sekali bisa belajar di luar ruangan." Kira-kira kebutuhan apa? Kesenangan, ya. Jadi itu maksudnya kesenangan. Atau misalnya seperti ini, "Bu guru, akhirnya saya bisa ini membuat bu guru itu ngajak anak-anak keluar ruangan." Atau, "Bu guru, saya akhirnya bisa membuat bu guru mengajak siswa belajar di luar ruangan." Si anak ini sedang memenuhi kebutuhan apa? "Bu guru, akhirnya saya bisa membuat bu guru mengajak anak-anak keluar ruangan." Apa? Penguasaan. Atau misalnya ada anak bilang ke ibunya, "Ibu, akhirnya aku ini bisa dibelikan sepeda motor sama bapak ibu." Iya, jadi dia merasa puas karena dia bisa membuat orang lain itu memenuhi keinginan kita. Ya. Contohnya seperti itu. Nah, itu motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu tentunya ada dua, ya, faktor dari dalam diri atau internal, dan faktor dari luar atau eksternal. Karena semua perilaku kita itu pasti dipengaruhi oleh dua motivasi ini. Nah, motivasi internalnya misalnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang ingin kita tuju, gitu. Jangan sampai dalam proses kita dalam menerapkan budaya positif tadi yang ada disiplin dan sebagainya, jangan sampai anak hanya termotivasi oleh motivasi eksternal. Jadi dia mau pakai seragam yang lengkap karena hanya takut dihukum, atau misalnya berangkat pagi jangan sampai terlambat ke sekolah biar disanjung oleh bapak ibu gurunya. Jadi jangan sampai motivasinya hanya seperti itu. Karena apa? Ketika mungkin gurunya itu nanti berhenti memberikan penghargaan. Memberi penghargaan itu bukan sesuatu yang salah loh, bukan sesuatu yang salah. Hanya kalau itu dalam penerapan budaya positif, itu jangkanya itu tidak bisa panjang. Karena apa? Ditakutkan ketika si anak itu sudah tidak lagi diberi penghargaan, ya dia akan berhenti melakukan hal itu. Nah, itu yang kita tidak inginkan. Jadi harapannya bagaimana cara kita nanti bisa menumbuhkan motivasi internal kepada siswa. Nah, ini mari kita sedikit belajar nih perbedaan antara hukuman, atau jenengan biasanya menyebut hukuman dan konsekuensi itu merupakan hal yang sama atau tidak? Tidak. Bagaimana? Misalnya kalau anaknya itu, misalnya siswanya tidak memakai sepatu yang sesuai aturan sekolah, misalnya tidak berseragam yang sesuai aturan misalnya. Terus ada Pak Guru langsung begini, ayo
misalnya, dilepas sepatumu, tidak sesuai aturan. Ini Pak Guru sita sepatunya. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Kalau belum disepakati. Hukuman, betul. Jadi menyampaikan hukuman karena apa itu namanya, sebelumnya belum ada sesuatu yang disepakati, atau apa itu namanya, atau kita kasih contoh yang lain, misalnya Budi, kenapa sepatu tidak berwarna hitam misalnya? Sesuai dengan kesepakatan kita, kalau yang sepatunya tidak hitam itu nanti akan disita oleh sekolah. Kalau kalimatnya diganti seperti itu, berarti itu namanya konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu tidak terencana, jadi Pak Gurunya itu lihat langsung dimarahi. Tapi kalau itu konsekuensi, itu sudah disepakati. Nah, kemudian hukuman ini juga sifatnya satu arah. Jadi si anak ini tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan kenapa kok dia tidak memakai sepatu warna hitam. Padahal apa? Semua tadi kembali ke tadi bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Bisa jadi sepatunya yang warnanya hitam itu basah. Nah, makanya kita sebagai guru, kita tidak boleh kalau langsung misalnya si anak itu terlihat melanggar aturan kok kita langsung menjudge atau langsung diberi hukum. Karena apa? Satu, pasti membuat anak ini merasa tidak nyaman. Bisa jadi dia trauma karena mungkin galak banget gitu ya gurunya, suaranya terlalu keras dan sebagainya. Nah, ada istilah baru, mungkin ada Mbak Agustin sudah pernah mendengar kata restitusi? Pernah atau belum pernah? Mbak Arina? Baru kali ini. Nah, mungkin istilah restitusi ini menjadi istilah baru. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, Bapak Ibu, untuk restitusi ini kita bahas selanjutnya nanti. Nah, sekarang saya tanyakan jenengan, mana yang lebih tepat? Peraturan kelas atau keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Kenapa? Kenapa keyakinan kelas? Apakah peraturan kelas itu salah? Sebenarnya tidak. Hanya kalau istilahnya itu peraturan kelas, biasanya itu ini satu apa ya namanya? Jadi kalau kita tidak melakukan, nanti kita dihukum. Biar lebih mengarah ke situ. Nah, nanti akan berbeda dengan keyakinan kelas. Kenapa berbeda? Kenapa keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu pernyataannya universal. Nah, ini saya berikan contoh seperti ini misalnya. Dilarang mencoret-coret tembok. Itu peraturan kelas atau keyakinan kelas? Peraturan. Lagi misalnya, dilarang berbicara sendiri saat pelajaran. Peraturan. Kemudian lagi dilarang terlambat ke sekolah. Peraturan lagi. Jadi biasanya itu peraturan itu identik dengan larangan, dengan kata negatif. Jadi dilarang itu kata-kata itu negatif. Padahal yang kita harapkan adalah kita menggunakan kata-kata yang positif. Nah, jadi pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, kira-kira kalau kita
Baik, kita lanjutkan tentang keyakinan kelas. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita membuat itu peraturan kelas, mungkin mulai besok teman-teman bisa atau Bapak Ibu bisa merubah peraturan kelas itu menjadi keyakinan kelas. Nah, caranya bagaimana? Kan tadi di peraturan kelas kan dilarang. Nah, kata dilarangnya itu dihilangkan. Misalnya kita ingin siswa itu tidak terlambat ke sekolah, kan dilarang terlambat ke sekolah peraturannya. Berarti kalimat positifnya menjadi bagaimana? Datang ke sekolah tepat waktu. Atau mungkin di kelas misalnya jenengan ingin kelasnya itu bersih, maksudnya siswa itu tidak mencoret-coret tembok. Kalau sebelumnya jenengan menyampaikan anak-anak kalian dilarang mencoret-coret tembok, nah, itu dilarangnya dihilangkan. Kira-kira kalimat positifnya menjadi seperti apa? Menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Walaupun mungkin untuk anak kelas kecil misalnya itu perlu diberi tambahan penjelasan, misalnya contohnya seperti apa anak-anak menjaga kebersihan dan keindahan kelas itu, membuang sampah di tempatnya misalnya. Atau kalau anak-anak ingin menggambarlah di buku. Jadi nanti dijelaskan tembok, meja, kursi itu bukan tempat untuk menggambar. Jadi meja untuk membantu kita untuk mudah menulis, atau kursi untuk kita duduk. Jadi kalau kalian ingin menggambar, gambarlah di buku gambar. Begitu misalnya, ya. Nah, sebelum kita mengarah ke restitusi tadi, kita sedikit pahami dulu tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum itu ya tadi, lepas sepatu, disita sama sekolahan karena kamu gak pakai sepatu di kamu. Itu penghukum. Jadi tiba-tiba si anak tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan, kemudian pasti siswa ini merasa tidak nyaman, atau mungkin dia akan sedikit mengalami ketakutan. Kemudian pembuat rasa bersalah, berarti di sini misalnya, ayo Budi, ini yang kamu lakukan ini sudah membuat buku paket ini menjadi robek. Bukunya ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Ini akibat dari perbuatanmu. Nah, ini contoh dari pembuat rasa bersalah. Kemudian teman. Nah, mungkin memang ada satu sisi kita berharap bahwa kita memiliki hubungan emosional yang dekat dengan anak-anak. Tetapi bukan berarti bahwa ketika dalam penerapan budaya positif, di sini misalnya kaitannya dengan penerapan disiplin positif juga, posisi teman itu terkadang juga tidak akan memberikan dampak panjang. Misalnya seperti ini, ayolah Budi, jangan seperti itu. Ayo perhatikan penjelasan dari Pak Guru. Ya kan? Itu kan kata-kata yang sering kita ucapkan kalau sama teman. Kalau seperti itu, pasti si anak ini nanti misalnya baru diajak ngomong sama Pak Guru ini, mungkin dia akan diam. Tapi karena dia merasa bahwa Pak Gurunya ini kayak temannya, otomatis seperti apa ya? Dia akan merasa bebas saja mau melakukan sesuatu seperti itu. Nah, walaupun di sini sudah ada sedikit kemajuan, karena apa? Siswanya tetap nyaman. Iya kan? Siswanya tetap nyaman. Tapi dampak dari penerapan disiplin positifnya mungkin tidak berjangka panjang. Yang berikutnya adalah pemantau. Pemantau itu misalnya seperti ini. Sudah ada keyakinan kelas. Itu sudah dibentuk.
Tapi si Pak Guru ini misalnya ada siswanya yang berbuat tidak sesuai dengan keyakinan kelas, itu ya dia mengingatkan, tetapi dia tidak memberikan jalan keluarnya. Jadi hanya dia, ayo nanti Pak Guru awasi. Kalau kamu nanti kamu melakukan hal-hal yang negatif atau tidak. Jadi dia posisinya dipantau terus itu anaknya, dikontrol terus. Dan nanti kalau pas tidak dipantau, apakah anaknya akan berbuat hal-hal yang positif? Tentu tidak bisa dijamin. Nah, kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah, di posisi manajer ini merupakan posisi yang paling ideal atau posisi yang paling diharapkan, sehingga guru itu bisa berperan sebagai manajer. Seperti apa peran sebagai manajer itu? Misalnya ada siswa yang terlambat ke sekolah, misalnya sampai beberapa kali. Nah, si guru ini mencari waktu yang tepat untuk mengajak bicara kepada si anak. Karena apa? Di posisi manajer inilah nanti yang kita bisa melakukan proses restitusi tadi. Karena proses restitusi itu kan dialog antara guru dengan siswa. Walaupun untuk hal lain bisa juga dengan pihak yang berbeda. Tapi kalau di kelas kan tentu saja antara guru dan murid. Nah, nanti guru akan membuat semacam kondisi yang nyaman sehingga si anak ini juga tidak merasa diintervensi. Jadi misalnya mau cara manggilnya juga bukan terus kita wajahnya sudah dengan wajah yang garang gitu. Kalau seperti itu anak-anak pasti wah ini mesti aku dimarahin gitu. Nah, misalnya tadi masih Budi ini tokoh utamanya hari ini Budi. Nah, Budi itu misalnya diajak Mas Budi coba sini temani Pak Guru sebentar dengan ajakan yang ramah, disapa dulu. Mas Budi gimana kabarnya misalnya? Terus jawab baik Pak. Nah, Mas Budi, kira-kira Mas Budi tahu nggak kok sekarang diajak ngobrol sama Pak Guru misalnya begitu? Kan pasti siswa itu, mungkin tidak hanya siswa nih, semua orang yang melakukan kesalahan itu pasti sudah ada merasa. Kalau kita melakukan kesalahan, kita juga merasa, ya. Nah, mungkin dengan pancingan dari Pak Gurunya tadi, si Putri ini mungkin bisa menjawab. Mungkin karena beberapa hari ini saya sering terlambat, Pak. Karena jawabannya Pak Budi itu sesuai dengan yang diharapkan gurunya bisa langsung berucap, betul sekali Budi, beberapa hari ini Mas Budi terlambat ke sekolah. Ini hanya contoh percakapan nih. Misalnya, iya Pak, maaf ya Pak ya, gitu misalnya. Terus Pak Gurunya ya, segitiga restitusi ini dimulai dengan menstabilkan keadaan, menstabilkan identitas. Jadi misalnya seperti ini, tadi sudah sampai percakapan awal, kemudian Pak Guru ini berlanjut bertanya, Mas Budi, kan tadi si Budinya sudah minta maaf ya, dia sudah merasa kalau dia sudah mengucapkan kalau dia itu sering terlambat ke sekolah dan mungkin minta maaf. Nah, kemudian untuk menstabilkan identitas, guru itu harus memahami bahwa semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi mungkin bisa diucapkan begini, Mas Budi, tidak apa-apa. Artinya jangan guyon, kamu tuh kok terlambat terus, jangan seperti itu. Tapi distabilkan dulu kondisi si anaknya. Tidak apa-apa Mas Budi, semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan Pak Guru. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah sekarang Pak Guru tanya, kira-kira kalau Mas Budi terlambat ke sekolah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita atau belum? Nah ini kita sudah masuk di validasi tindakan yang salah. Jadi dengan ditanya, kira-kira kalau Mas Budi itu terlambat datang ke sekolah, itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum?
Mungkin jawabannya kan bisa sudah, bisa belum. Kalau jawabannya belum, ya gurunya mengingatkan. Nah, salah satu keyakinan kelas kita adalah datang ke sekolah tepat waktu. Kalau sudah ingat, misalnya, ingat Pak, apa Mas Bibi? Ya kita kalau datang ke sekolah itu ya tepat waktu. Nah kalau misalnya sudah seperti itu, Pak gurunya itu bisa terus melanjutkan. Baik, Budi sudah bagus sekali ingat dengan keyakinan kelasnya kita. Nah kemudian tadi Budi sudah menyadari bahwa tindakan Budi yang terlambat ke sekolah itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Sekarang Pak Guru tanya, kira-kira Mas Budi apakah tahu solusi untuk memecahkan masalah ini? Atau apakah Mas Budi tahu cara untuk menyelesaikan masalah ini? Nah tadi si Budinya itu sudah paham bahwa dia terlambat itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nah sehingga dia ditanya. Jadi bukan langsung gurunya, kenapa kamu tidak terlambat ke sekolah, tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita? Mulai besok kamu harus datang ke sekolahnya tepat waktu. Kalau seperti itu namanya bukan ya itu kalau itu memberikan perintah kalau seperti itu. Nah sehingga kita sebagai guru itu harus bisa ini menggali terus sampai si anak ini pertama dia stabil dulu kondisinya, yang kedua dia tahu bahwa tindakan dia salah, tidak sesuai dengan keyakinan kelasnya. Kemudian kita terus menggali sampai dia itu mau atau dia itu bisa mengungkapkan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Bukan dengan cara kita memberitahu, tapi dengan kita ajak dialog, kita ajak berkolaborasi, sehingga dari dalam dirinya sendiri itu tahu, oh kalau aku itu terlambat, itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas, apa yang harus saya lakukan, kan begitu. Kalau singkatnya tentu dialognya ya mulai besok. Oh ya tadi belum ditanya kenapa kok telatnya kenapa. Nah sebelum masuk ke validasi tindakan yang salah, yang tadi terlambat sekolah itu tidak sesuai keyakinan, kan ditanya Mas Budi kenapa terlambat ke sekolah. Jadi setelah tidak apa-apa Mas Budi, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ditanya kenapa Mas Budi terlambat, misalnya jawabannya, oh, akhir-akhir itu saya suka main game Bu sampai malam sehingga bangunnya kesiangan, misalnya seperti itu. Nah dari itu terus ditanyakan dikuatkan bahwa si Budi ini tidak sesuai dengan keyakinan kelas, dan baru dengan menanyakan keyakinannya, apa yang harus solusinya, apa yang akan kamu lakukan. Nah, karena dia tadi terlambatnya itu karena main game sampai malam, akhirnya bangunnya kesiangan, terus terlambat ke sekolah. Yang diharapkan adalah jawaban dari Budi ini, mulai nanti saya akan mengurangi main game Pak Guru. Saya akan tidur tepat waktu sehingga saya tidak bangun kesiangan. Jadinya saya bisa ke sekolah tepat waktu. Itu yang diharapkan. Nah sehingga kita sebagai guru, kalau ada anak yang melakukan kesalahan, distabilkan dulu kondisinya. Ya, gampangnya nek bahasa Jawanya ya diyem-yemi, bahwa semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, tidak apa-apa. Kemudian ditanya alasannya, kenapa? Kemudian kita ajak pada situasi di mana dia menyadari bahwa perbuatannya itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kalau sudah menyadari, baru kita gali terus sampai dia tahu, dia menemukan solusi dari permasalahannya. Nek permasalahannya itu karena terlambatnya itu karena dia tidur kemalaman dan sebagainya, kan bagaimana cara dia supaya apa? Supaya dia bangunnya tidak kesiangan. Nah, itu yang harus kita gali. Memang prosesnya tentu tidak mudah, tidak semudah dengan dialog yang saya sampaikan tadi. Karena tidak semua anak juga kooperatif atau mau menjawab seperti itu. Nah, sehingga walaupun pada akhirnya mungkin semua anak itu mungkin pasti bisa sampai pada fase itu. Nah, tugas kita sebagai guru yaitu
mulai belajar dari itu. Jadi kalau ada anak yang melakukan kesalahan, jangan langsung dicap dia ini bersalah. Tapi kita lakukan dengan segitiga restitusi ini. Saya tekankan sekali lagi, memang tidak semudah dengan dialog yang kita contohkan tadi, tapi bukan berarti bahwa itu mustahil dilakukan dan harus dicoba. Nah, coba nanti ketika jenengan mulai menerapkan itu di kelasnya jenengan rasakan perubahan seperti apa? Apakah memang benar segitiga restitusi ini sangat bermanfaat? Nah, tentu itu harus jenengan buktikan. Kira-kira bisa dilakukan tidak ini Bapak Ibu? Bisa ya. Nah, sudah selesai. Yang baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara diseminasi ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang Bapak Ibu lakukan terhadap materi yang saya sampaikan. Terima kasih juga atas tanggapannya dan masukannya. Semoga kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan memberikan manfaat dalam perbaikan pembelajaran di kelas kita semua. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roma Yuliana. Saya peserta diseminasi budaya positif dari SD Negeri Geneng 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Perkenankanlah menyampaikan testimoni dari pelaksanaan diseminasi budaya positif dari Ibu Tri Purnawati. Saya sangat senang sekali sebagai peserta diseminasi karena menambah inspirasi dan pemahaman saya terkait materi-materi dalam program pendidikan guru penggerak, dimulai dari tadi bagaimana cara membuat keyakinan kelas, disiplin positif, budaya positif, posisi kontrol guru, sampai pada akhirnya bagaimana seorang guru bisa menerapkan segitiga restitusi. Karena pada dasarnya sangat penting hal ini dilakukan oleh seorang guru ketika kita menghadapi murid kita baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Bagaimana guru memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada murid agar murid itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Terima kasih, sukses selalu untuk Ibu Tri Purnawati. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.